28 tahun jadi ketua partai. Itulah Wah. Aduh. Suara Masjid Unpad. Suara Masjid Unpad. Saya sukses untuk desa. Luar biasa, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ihsan Setia Nugraha dalam channel EKPAK khusus di sesi Taubat Talkshow bareng tokoh. Saat ini saya sudah kedatangan tamu yang begitu spesial. Beliau adalah tokoh pemuda Kabupaten Sumedang, bahkan mungkin tokoh Provinsi Jawa Barat, juga salah satu tokoh politik di Kabupaten Sumedang dan Jawa Barat. Baik, kita langsung perkenalan saja kepada Akang yang identik dengan nama deterjen ya Kang ya, dengan Rinso, dengan Kang Rinso. Assalamualaikum Kang Ridwan Solihin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Kang kabarnya Kang? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Harus lebih baik. Allahu Akbar. Luar biasa. Kang Ridwan, Ya. aku nuhun pisan udah mau diundang sama saya dari Siap. Pak. Telah mau ngobrol-ngobrol nih, berbagi Siap. inspirasi bersama para audiens di EKPAK yang kebetulan juga generasi muda Pak. Oke, keren. Ada langsung saja ke pertanyaan ya Pak ya. Ya, gimana? Seperti yang kita tahu Pak, bahwa karir politik Kang Ridwan ini manggil Akang aja kan ya? Siap. Aja lah ya, biar santai. Karir politik Kang Ridwan ini begitu oke Kang. Yang setahu saya bahwa Akang di usia 33 tahun sudah menjadi anggota DPRD Kabupaten. Iya, betul. Bahkan di tahun 2013 saat usia Akang masih sangat belia 37 sudah mencalonkan diri menjadi wakil bupati kan ya. Nah, kalau boleh tahu sih Kang ya, kapan sih Kang Akang mulai memutuskan untuk terjun ke kancah politik dan apa motivasi atau trigger utamanya gitu loh Kang? Baik, terima kasih Kang Ihsan Silakan. atas undangannya. Assalamualaikum para pemirsa semua. Jadi memang ada istilah mimpi hari ini kenyataan esok hari. Nah, jadi ketika di usia SMA, ya di usia SMA itu saya selalu baca buku-buku orang tua, ya. Malah dari SMP kayaknya ya. Jadi ketika itu saya baca-baca buku tentang politik, tentang administrasi negara, ya. Bapak ini kan backgroundnya polisi ya, polisi, dan beliau dapat kesempatan kuliah di Sespanas ya, Sekolah Staf Pimpinan Nasional ya. Buku-bukunya itu saya baca gitu. Padahal itu orang tua ya Pak? Orang tua itu teh. Jadi baca, administrasi negara, gimana ngelola negara dan sebagainya. Akhirnya saya kayaknya enak nih kalau kuliah di administrasi negara. Gitu, kuliah di administrasi negara, tapi yang rada keren dikit lah di Unpad gitu ya. Di FISIP Unpad ya. Dan memang pada saat di FISIP juga ya saya sering diskusi dengan dosen dan beberapa teman-teman di kampus-kampus lain ya. Bahkan UA itu sebenarnya sebelumnya itu anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Oh, jadi akhirnya ya banyak Gitu, fraksi Golkar ya waktu itu. Ya. Sebenarnya beliau itu dosen Unpad, ya. Tapi karena zaman dulu itu duifungsi ya, masih boleh antara PNS sama jadi anggota dewan gitu. Baru tahun 99 disuruh memilih. Betul. Apakah mau terus jadi politik ya di dunia politik atau mau jadi dosen di Unpadnya. Nah, UA ini memilih jadi dosen. Pada akhirnya memutuskan jadi ASN. Iya, karena memang dia kan ASN ya. Gitu. Sekarang jadi guru besar, udah pensiun tapi ya. Profesor Dr. Iwin ya. Gitu. Nah, di situ saya melihat luar biasa nih ya.
bagaimana peran politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara gitu. Maksudnya saya bahwa memang pada saat kita memilih jurusan itu harus linear pada akhirnya. Meskipun tidak juga ya, tidak juga. Tapi saya punya, wah ini harus linear gitu. Saya masuk FISIP, administrasi negara, dan ya dalam kondisi kuliah aktif di organisasi ya, aktif di himpunan, aktif di Rohis gitu ya. Saya diminta jadi ketua Rohis ya di FISIP Unpad, jadi ketua Badan Perwakilan Mahasiswa gitu ya. Ya aktif di sana. Dan tahun 98 tepatnya 20 April itu ada sebuah partai kan, partai anak muda waktu itu kan, Partai Keadilan, wah PK. Gitu. Jadi saya langsung memutuskan, wah ini nih teman-teman muda pada aktif di sini, saya mau ikut nih. Nah, pada saat pemilu 99 orang tua sempat telepon, ya, telepon jangan lupa kita pemilu keluarga besar apa gitu kan. Oh, iya, gitu. Wow. Pak ini ada partai yang bagus saya bilang. Naon partai naon PK tuh. Udah kamu kesini dulu, kebetulan bapak itu tugas di Kalimantan Tengah, Polda Palangkaraya Kalimantan Tengah. Besoknya saya berangkat mendiskusikan pilihan politik karena bapak senang diskusi ya. Tapi sempat ada resistensi juga dari orang tua. Iya. Diskusilah di sana. Karena saya pikir diskusi nggak bisa lewat telepon. Betul. Bapak juga berpikir nggak bisa lewat telepon diskusi mah kan. Harus kayak gini ngobrol sambil makan santai. Diskusi panjang lebar. Ini bapak menyampaikan, ya udah kamu udah gede, udah dewasa. Kamu tahu apa yang kamu putuskan, ya kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu putuskan. Disetujui. Gitu. Makanya di rumah sebenarnya saya di Depok ya. Rumah orang tua di Depok. Keliling-keliling aja itu mah ya. Di rumah itu bendera 2. Putih-putih gitu Pak? Iya itu. Bendera 2. Dibolehkan kan. Subhanallah di situ. Mulai di situ ya saya harus mempertanggungjawabkan apa yang saya pilih kan. Betul. Dari situlah saya berkarir di politik. Ya. Pertama dari Ranting, Hegar Manah, Kecamatan Jatinangor, Cikruh dulu ya. Cikruh. Nah, gitu. Dari Ranting, berangkat terus. Jadi ketua itu semenjak kuliah Pak? Semenjak kuliah. Karena kan hampir sebagian besar itu anak-anak kuliahan. Oh jadi sebentar Pak, Akang diskusi ke ayahanda itu bukan hanya sekedar misalkan mau milih apa, tapi mau aktif di sini gitu kan? Pada akhirnya sayang kan ketika kita lihat ini potensi, terus mereka juga menawarkan, ayo kita aktif di sini. Betul. Saya karena Jatinangor itu ada desa yang namanya Hegar Manah kan, nah, itu akhirnya menerima Hegar Manah. Terus selesai saya jadi ketua bidang Polhukam. Selesai saya jadi kepemudaan, bidang kepemudaan di DPD ya Sumedang. Terus jadi sekretaris, prosesnya sekretaris DPD, terus jadi ketua DPD. Ketua DPD 2 periode. Ya. Itu Pak kalau ketua DPD pertama kali Bapak usia berapa? 28 tahun jadi ketua partai. Kalian 28 tahun naon keneh paling nongkrong gigitaran keneh. Dan proses mengalir kan. Ya orang tua menganggap saya juga lebih dewasa gitu ya. Karena ya gimana ya, kita kan kalau udah berdiskusi tentang masalah bangsa itu pasti karunya bangsa orang sahade itu betul memperbaiki, membenahi kalau bukan kita gitu. Orang tua menganggap saya lebih dewasa, bahkan saya lebih duluan nikah dibanding kakak. Ngarung hal Pak. Gitu. Tapi alhamdulillah banget ya Pak ya, Bapak punya privilege gitu dibesarkan oleh orang tua yang sangat open minded ya Pak ya. Betul, saya bersyukur sekali. Jadi kalau kedepannya ya kita nanti jadi orang tua ya. Iya Pak. Gitu. Memang tetap diskusi itu menjadi sarana bagi kita dalam berkomunikasi agar semuanya bisa selesai dan nyaman ya. Betul. Tidak ada yang saling menyalahkan dalam diskusi. Nah tuh
coba pakai kieu tuh milih itu kan. Nggak ada gitu kan. Betul. Diskusi. Karena biasanya pangkal dari setiap problem itu sebetulnya cuma komunikasi ya Pak ya. Betul, komunikasi. Nah, saya tadi kan Kang Isan bilang pernah nyalon dari pilkada itu. Sebenarnya itu karena ketika saya masuk dunia politik, saya lihat desa itu bagian dari wilayah yang harus kita benahi di awal. Betul. Ya, saya bikin sebuah gerakan namanya Gerakan Desa Sukses itu. Gerakan Desa Sukses ya Pak ya? Sukses itu kan singkatan sejahtera, unggul, kreatif, sehat, agamis. Sukses gitu. Dari situ saya ngebina, teman-teman ngelihat ya gerakan kita bagus, akhirnya diminta maju gitu aja. 13 teh kan. Betul. 2013 diminta maju. Saat usia 37 tahun ya Pak ya? Dan mungkin sampai sekarang termuda ya Pak ya, kandidat cabup termuda mungkin ya Pak ya? Mungkin. Soalnya kemarin juga kalau nggak salah belum ada tuh yang yang di bawah 40. Nah Pak, Bapak kan begitu begitu gilang gemilang nih Pak karir politik Pak Ridwan teh gitu. Jadi penasaran sih Pak, soalnya kan konon bahwa kita hari ini sangat ditentukan oleh kehidupan masa kecil kita nih Pak. Betul. Nah sebetulnya Kang Ridwan ini tumbuh dan berkembang masa kecil sama masa remajanya seperti apa sih Kak? Ya. Apakah misalkan, soalnya kan kebanyakan orang-orang tuh kayak misalnya orang Sumedang aja gitu kan ya, sekolah sambil main gitu kan ya akhirnya jurusan gak nyambung. Nah kalau Akang sendiri lebih seperti apa sih Kang? Terus kita ngaji wae gitu, atau ada nakal-nakalnya juga gitu kan? Saya seperti biasa yang lain gitu ya. Tapi memang karena dunia di keluarga ya dunia yang menuntut untuk kita belajar. Betul. Kadang saya ini kan di SD sampai SMP itu harus les gitu. Oh, bantas. Les gitu. Jadi ada guru yang datang ke rumah. Tapi kan namanya anak-anak pengennya main. Tiap habis maghrib guru datang itu ngajar ngaji, habis ngaji belajar pelajaran gitu. Namun udah habis maghrib teh lihat ke bawah nggak datang guru belum mau main deh. Oh, berarti sama aja kayak kita juga ya kan? Kalau motor atas ada bunyi. Ayah. Benar. Kayak gitu. Iya. Bahkan saya juga diminta guru dulu mah kimia keyboard ya. Keyboard. Elektron ya dulu mah ya. Elektron. Sempat kuliah alat musik juga Pak? Luar biasa. Dari SD. Dari SD. Nah terjadi pemain band atau makin pepolitikan? SMA saya band. SMA masih ngeband Pak? BDL. Band 28 namanya. Band 28. Itu band sekolah ya Pak ya? Iya. Bapak sekolah di Jakarta kan Pak ya? Bahkan ya sampai masuk ke PKS juga ya kita bikin grup band kan. Tapi religi. Sempat recording juga Pak? Sempat. 8 album kita. Subhanallah. Nanti tolong disiapkan ini kaset. 8 album Pak? 8 album. Ini juga drummer Pak, cuman belum punya album lain ya Pak. Namanya Sautul Harokah. Sautul Harokah. Pertama kalau di kampus itu namanya Mupla Foa. Mupla Foa. Foa itu bahasa Prancis. Ya. Foa. Mupla Foa. Mupla itu singkatan Masjid Unpad. Pokoknya MUP ya, Masjid Unpad, La itu Lafwa. Suara Masjid Unpad. Suara Masjid Unpad. Luar biasa Pak. Kuliah selesai, ketemu teman-teman dari PKS, para ustadz tuh yang senang nyanyi. Orang udah bikin dia. Belum bikin band gitu ya. Namanya. Bapak main keyboard juga Pak di band itu? Enggak, kita pakai drum. Pakai drum. Bapak main drum? Teman ada. Oh teman. Kalau Bapak lebih ke vokalis. Aduh. Luar biasa Pak. Jadi masa kecil biasa. Seperti kayak umumnya berarti ya. Ngeband juga tuh. Sama sih kalau ada guru les elektron itu keyboard suka gitu lagi main. Iya. Jadi dikunci sama orang tua tuh ada waktu-waktu khusus yang memang kita harus fokus gitu ya. Apakah les, ngaji, terus sama
main musik gitu. Oh, berarti nilai-nilai kedisiplinan itu ditanamkan sama orang tua sejak dari kecil ya Pak ya? Dan di rumah berarti ya? Rumah. Luar biasa Pak. Saya ini pakai kaos Raymond jadi minder gini ngobrol sama musisi. Saya belum diwarnai ya. belum diwarnain, sempat juga diwarnain tangkorak. Nah Pak, Bapak kan sudah terbiasa berorganisasi gitu ya Pak ya. Lalu juga terlibat dalam beberapa gerakan aktivisme kampus ya Pak ya. Nah sebetulnya Pak, mungkin ini sekalian bisa di-share juga kepada penonton di EKPAK Pak. Apa sih manfaat organisasi dan aktivisme politik dalam kehidupan sehari-hari kita gitu Pak? Jadi biar nggak apatis juga gitu Pak. Ya, jadi teman-teman pelajar, teman-teman yang remaja, pemuda ya, jadikan organisasi dimanapun kita berada posisinya itu menjadi sarana bagi kita untuk mengaktualisasi diri. Betul. Kita punya konsep, kita bisa sampaikan ya di teman-teman di organisasi. Kita punya mimpi, ayo kita bikin mimpi tersebut terrealisasi ya di organisasi. Nah, bagi para pelajar ada OSIS. Betul, iya. Bagi para mahasiswa di situ ada BEM, ada BPM, ada unit kreativitas, betul. gitu ya, dan lain sebagainya. Gitu. Bahkan setelah kampus pun ya saya bikin sebuah organisasi. Ya. Organisasinya apa ya, Gerakan Desa Sukses tadi. Iya. Organisasi. Betul. Dalam bentuk kelembagaan gitu. Nah jadi ini sarana yang baik bagi kita. Jangan sampai kita kuliah, kita sekolah jadi kupu-kupu kan gitu. Gimana tuh Pak maksudnya kupu-kupu? Kuliah pulang. Jadi kuliah selesai berorganisasi gitu kan. Apalagi kalau yang bahaya kupu-kupu malam ya Pak ya. Bahaya Pak, udah kupu-kupu malam lagi. Jadi ilmu yang kita dapatkan itu tidak hanya dari kuliah. Betul. Justru dari organisasi. Kuliah mah bisa baca, apalagi ayeuna. Betul Pak, tinggal browsing apa ya. Saya dari tahun 2001 ngajar di Stikes Dharma Husada. Iya, betul. Teman-teman bikin kampus namanya Stikes. Itu ngajar kuliah. Ya, apalagi sekarang nih dunianya udah dunia digital. Iya. Mereka lebih banyak tahu dibanding kita karena dia lebih sering searching. Lebih dulu baca ya Pak. Baca, nggak mau baca mah. Gitu. Jadi sekarang itu untuk materi mah sudah banyak dari Google. Betul. Tapi untuk bisa membuat kita dewasa, ya, untuk membuat kita punya banyak wawasan, iya benar. jadi diskusi. Iya. Betul. Ya. Saya aktif di BPM, menjadi ketua BPM, berinteraksi dengan banyak orang, ya, banyak karakter. Pada akhirnya itu jadi pengalaman. Ayah orang lu juga kieu. Iya Pak, benar. Ini ayah orang lu juga kieu. Ketemu dengan banyak orang dengan banyak karakter itu. Ternyata kita keluar kampus pun ketemu juga dengan orang-orang seperti itu. Iya. Masuk dunia politik ketemu juga orang yang seperti itu. Jadi ternyata kita bisa punya pengalaman menghadapi orang-orang seperti itu, dengan orang-orang yang pokoknya berbagai macam karakter gitu ya. Itu dari organisasi. Jadi sangat penting banget ya Pak ya, khususnya buat anak muda nih, biar nggak, soalnya kan banyak nih Pak sekarang ini, mungkin kan karena mereka juga karena dimanjakan oleh teknologi Pak, jadi mungkin kan nyari kenyamanan sendiri gitu lah Pak ya, mereka lupa dengan lingkungannya, lebih jauh tidak punya sense of belonging kepada daerah atau kepada negaranya ya Pak ya. Nah, termasuk juga ke anak ya Pak. Saya udah punya anak yang kuliah. Iya Pak ya, yang kuliah. Bapak itu cowok 3 cewek 1 ya Pak ya? Iya. Saya tahu. Oh kan saya riset dulu Pak. Oh itu udah kuliah Pak ya Cika Pak? Kuliah di Istanbul University. Oh di luar Pak? Di Turki. Di Turki ya? Tadi juga ngomong sama Kang Abu ya. Jadi kuliahnya itu di fakultasnya komunikasi, tapi jurusannya itu perfilman dan sinematografi. Oh, nah Mas, Anda udah diajar Mas. Anda
muda ya dapat. Tapi itu hasil diskusi. Betul. Namanya Akmal, Kak Akmal, Fakultas Komunikasi mah aya di depan oge. Kita rumah di Jatinangor, Betul. di depan mata, tinggal jalan, ada Fakultas Komunikasi. Beda tuh. Ini mah. Tapi memang ya Istanbul University itu kan dari tahun 1500 sebelum. Iya. Tua ya Pak ya, kampus tua. Betul. Kampus tua. Jadi luar biasa lah pengalaman di sana, lebih luas, wawasan lebih luas. Akhirnya ya udah bismillah. Kamu punya jalan sendiri kan. Iya. Tanggung jawab apa ya? Seperti orang tua saya. Gitu benar. Akhir harus bertanggung jawab apa yang kamu pilih. Ya, harus sampai selesai, harus sukses dan lain sebagainya. Walaupun mungkin itu secara bidang jauh sekali dengan apa yang Bapak geluti sekarang ya Pak ya. Lalu ini Pak, bagaimana sih Pak Kang Ridwan melihat fenomena regenerasi politik khususnya di kepemudaan di Kabupaten Sumedang gitu Pak? Apakah macet gitu Pak atau justru lancar gitu Pak? Ya, jadi bagi kita para senior ya. Punten pas kedap soalnya Pak kalau lihat yang nyaleg apalagi pilbub etadi gitu loh Pak. Ya, bagi kita para senior yang aktif di dunia politik, ini memang harus punya rasa tanggung jawab ya, untuk mencetak generasi yang lebih baik dari kita. Kadar-kadar muda ya Pak ya. Betul. Muda. Jadi kalau masalah politik itu harus jelas nempok kanu detik, harus diperkuat. Politik nempok kanu detik. Politik nempok kanu detik. Kita jangan sampai ada istilah politik nipu kanu detik. Kalau kita sampai memberikan pelajaran yang tidak baik, hancur generasi. Yeah. Makanya kita tuh sangat mengharapkan ya para senior ini memberikan contoh. Meskipun berat, tapi ya kita harus memberikan masterpiece karya buat mereka agar punya contoh. Iya. Maka dari itu saya melihat anak-anak muda ini harus banyak belajar. Mau partai manapun kita terbuka, silahkan memberikan apresiasi. Silahkan masuk dalam kancah politik dimanapun, tapi niatnya adalah bagaimana kita masuk itu dalam rangka untuk memberikan contoh yang terbaik. Iya. Atau mungkin yang saya lihat seperti ini Pak, karena kan kebanyakan aktivisme organisasi itu kan lebih kepada sosial Pak. Nah mungkin sementara para anak muda itu lebih melihat benefit gitu loh Pak. Nah kalau misalkan aktif di organisasi, apalagi aktif di partai politik, sementara kan itu sosial ya Pak ya. Apa sih manfaatnya buat saya secara pribadi gitu? Mungkin itu ya Pak ya yang mereka pikirkan Pak. Bapak melihatnya seperti apa Pak? Kalau memang motivasinya ke materi, ujungnya pasti kecewa. Oh. Karena kalau udah masuk dunia politik, komitmen berarti ya Pak ya? Ke arah pelayanan. Kita, kalau saya kan backgroundnya sebenarnya bisnis saya mah ya. Kayak dari mahasiswa juga saya udah mandiri. Iya. Biaya kuliah sendiri, gitu ya. Bisnis sendiri dan lain sebagainya. Bahkan orang tua kemarin rapid transfer masih ada. Wih luar biasa. Pada di depan itu orang tua udah bahan transfer. Orang mah buku nonton coba dibelinya. Kita ada kos-kosan, ada bisnis dan lain sebagainya. Ya, merintis aja itu mah perlahan gitu. Ya, berawal panjang ceritanya ya. Jelas bahwa masuk dunia politik itu harus sudah stabil. Gitu. Oh, berarti benar Pak anggapan itu bahwa politik mah nanti kalau secara ekonomi kita sudah mapan, benar nggak Pak? Oh. Jadi kalau kita nyari duit di politik, hati-hati. Jadi kita harus perkuat. Makanya dari awal saya menyampaikan ke para pemuda itu segera jadi entrepreneur muda. Saya di kampus juga ngisi kewirausahaan. Kewirausahaan ya Pak ya, betul, mata kuliah. Nah, jadi saya melihat bahwa fenomena mengejar materi, ya, istilahnya cashback gitu ya,
bisa jadi karena contoh kita juga, contoh seniornya juga yang pada akhirnya diikuti oleh gitu. Kita di PKS ini kan menghimpun anak-anak muda sekarang, tapi yang kita arahkan hati-hati, jangan money politik. Jangan sampai kita bagi-bagi untuk terpilih. Sok sekarang kalian buat social branding, bukan lagi personal branding. Betul. Hari personal branding kan kayak sampah. Nya gitu. Gitu Pak. Kayak kerja bakti, ikut kerja bakti. Ya. Cuman nyangkul sekali. Doang ya. Personal branding. Pencitraan lah Pak ya. Ya. Sekarang social branding. Jadi, berarti lebih nyata ya Pak ya. Betul. Jadi branding apa yang dicap oleh masyarakat sekitar, oleh publik terhadap kita, itu yang harus kita buat sekarang. Betul. Wah, ini mah YouTuber, branding kan? Wah, ini mah inisiator desa sukses. Ya. Jadi kita sendiri yang membuat branding kita yang cocoknya apa. Gitu. Betul. Jangan sampai ya, kita masuk dunia politik itu belum punya brand apa yang kita miliki. Kasihan kan? Ya makanya kita harus ada sekolah politik, gitu. Sekolah politik, dan makanya setiap partai pasti ada ya sekolah politik. Kita harus belajar dari situ agar kita jangan sampai masuk dunia politik nggak tahu apa-apa, dari artis masuk politik. Iya betul Pak. Bingung apa ini. Dan kadang kasihan cuman dijadikan get voter aja sama partai kita gitu Pak. Bahkan si yang bersangkutannya pun nggak ngerti ini tuh ngapain gitu. Tadi halal bihalal ya. Sama artis juga Pak. Halal bihalal anak muda. Band anak muda. Lagu apa yang dia halal bihalal nih? Iya. Lagu apa yang dia tampilkan kita? Lo gak apa Pak? Wakil rakyat. Oh iya. Iwan Fals. Iya. Halus ya. Aja masa nyindir. Jangan tidur. Lah mau lahir konstituen. Kita bisa milih lagu Jadi ya jangan sampai masuk dunia legislatif ternyata kita kebingungan, nggak tahu apa-apa, nggak bisa bicara. Yang tahu hanya lagu setuju. Oh iya betul. Ingetin kita lagi. Iya. Oh intinya memang kalau misalkan kita ingin terjun atau berkiprah di politik, justru orientasinya jangan ke materi ya Pak ya. Justru sebaliknya kita harus persiapkan diri kita dulu gitu, baru sudah mandiri terjun ya Pak ya. Saya juga jadi ketua partai itu ya sudah stabil ekonomi. Dari kuliah saya udah stabil ya. Nah ini Pak, namanya juga anak muda pasti kan ngomongin sosial media nih Pak, sosial digital. Nah apa nih pendapat Kang Ridwan terkait fenomena polarisasi netizen nih yang begitu kuat di sosmed? Nggak tahu saya apakah ini imbas dari beberapa event politik di level nasional atau ibu kota atau gimana gitu. Cuma kan saat ini seperti terbelah menjadi berhadapan-hadapan Pak. Contoh misalkan cebong versus kampret, Buzzer RP versus SJW gitu loh Pak. Nah Bapak melihat fenomena itu seperti apa Pak? Dan ada nggak sih saran atau tips dari Bapak agar anak muda tidak terjebak dalam polarisasi tersebut gitu Pak? Memang perbedaan itu hal yang wajar. Ya. Kuntuk-kuntukan bener kan sekarang? Memang dasarnya dulu ya, perbedaan itu hal yang wajar seharusnya. Rambut mulai sama hitam, ya, tapi isi kepala beda kan pasti kan. Bahkan jari kita aja nggak ada yang sama. Iya bener ya Pak. Cuma namun sama kan bingung. Bingung Pak, gimana curu? Atahiyatnya bingung Pak. Bisa gue ya Pak. Kermakan ya, tuh bisa hari jempol. Iya. Telunjuk kumpul tuh bisa. Keyboard, amun dua kumpul, aduh asap dah. Oh iya benar. Ini fasonasi itu kan semua beda. Oh semua beda-beda nadanya ya. Ya artinya perbedaan itu hal yang wajar. Iya. Tinggal bagaimana kita mengharmonisasi perbedaan. Menjadi sebuah lagu yang indah itu kan karena ada perbedaan nada ya Pak ya. Betul. Jadi jangan sampai gontok-gontokan dengan perbedaan. Iya. Makanya pelajaran yang harus kita dapatkan adalah bahwa perbedaan ini harus menjadi harmonisasi yang indah.
Ya, tapi dengan lihat pelangi begitu Indah. pemandangannya, ya, jadi jangan sampai ada provokasi. Saya mah yakin ya, keuntungan terjadi itu karena ada provokasi. Betul. Pendidikan masyarakat kita masih rendah, senangnya emosi, pada akhirnya ya terjadi polarisasi yang ujungnya perpecahan. Pecahnya tuh Pak sama capek gitu Pak ya, pecah tongkrongan, lab group itu fenomena lab group banyak banget, aduh kata saya teh. Keluarga, Hari keluar iya Pak bener. keluarga. Ya. Jadi kedewasaan kita dalam menyikapi perbedaan ini sangat penting. Gitu. Hari bawah mah gontok-gontokan di luhurna. Iya kan gitu kan, iya makanya Pak betul. Makanya kita harus mencerdaskan. Salah satu fungsi partai politik ya memberikan pendidikan politik ya, terhadap Masyarakat. masyarakat, pada anggotanya. Ya. Jangan sampai justru malah partai politik yang melakukan provokasi. Iya. Bahaya. Ya saya pikir ini yang harus menjadi pemahaman para pemuda ya. Jangan sampai pemuda itu berantem gara-gara hal yang sebenarnya bisa dibicarakan, Betul. didiskusikan. Dan sebetulnya nggak terlalu relate sama kehidupan mereka aja juga ya Pak ya sebenarnya. Nyambung. Betul, ternyambung Pak. Itu anu diaduna, iya nu babak pelurna ya Pak ya. Mungkin emosi ya. Atau mungkin Pak karena sekarang kan arus informasi begitu deras. Sementara itu tidak diimbangi dengan literasi digital yang bagus mungkin ya Pak ya. Sehingga orang hanya melihat tadi satu status WA atau satu postingan IG juga udah memancing Emosi. itu mungkin emosi ya Pak ya. Betul. Sedih ya kalau anak muda Sedih Pak. masa depan masih panjang. Iya. Padahal sektor itu luas ya. Sektor untuk bisa dimasuki oleh para pemuda itu luas. Betul. Public sektor ada. Ya kan, public sektor itu eksekutif, legislatif, yudikatif. Iya. So kalian masuk di situ. Kalau yang nggak cocok, ada private sektor, Betul. swasta, bisnis, segala macam. Kalau nggak cocok lagi ada yang namanya third sector, sektor ketiga, NGO, non government organization. Betul. Dan mereka juga bisa aktif di lembaga-lembaga sosial, aktif di komunitas dan lain sebagainya. Iya. Gitu. Tinggal pilih di mana. Gitu. Ini mau di politik, terus di antem nanti. Gitu. Makanya, Tiap musim nyala gitu menang-menang. Iya. Kang mau tolong dielaborasi lagi dong terkait aktivitas Akang di organisasi sukses desa sukses Kang. Soalnya itu cukup menarik juga nih. Atau mungkin ada teman-teman yang ingin ikut gabung atau aktif gitu loh Kang. ya, jadi untuk gerakan desa sukses ini kita mengharapkan agar desa-desa yang ada untuk bisa terbangun ya, Betul. sadar akan potensi desanya, karena tetap bagaimanapun juga ya, keberhasilan desa untuk bisa mensejahterakan desa itu berangkat dari potensi desa. Makanya ada jenjang desa mandiri, Iya. ya, bagaimana agar desa ini punya kemandirian. Ya, gerakan desa sukses inilah yang memang punya mimpi ya, bagaimana agar Jawa Barat bahkan Indonesia ini bisa sukses berangkat dari suksesnya desa-desa ini. Gitu. Kalau istilah Muhammad Hatta ini kan, kalau ingin Indonesia terang benderang, jangan nyalakan obor di Jakarta, Iya. tapi berikanlah lilin kecil di desa. Nah ini sesuatu yang sangat penting bagi kita semua, bahkan bagi saya secara pribadi, untuk bisa membuat sebuah gerakan yang namanya gerakan desa sukses. Ya, di situ ada harapan kita setiap desa punya saung sukses. Saung itu sarana ngariung. Sarana ngariung, tapi harus sukses. Ya, tempat Ulah ruang diung tepuguh ya Pak. betul, kita ngobrol, ya ngawangkong gitu. Iya. Hal-hal yang membuat kita punya wawasan semakin nambah, kesuksesan kita semakin ada di depan mata gitu. Bahkan tiap desa kita selalu
mencari potensi-potensi anak muda di sana. Makanya ada duta desa. Oh, duta desa. Duta desa. Itu duta desa itu dipilih dari anak muda setempat Pak ya? Tempat, dan kita jadikan ada sebuah forum ya, namanya KADES ya, Komunitas Pemuda Desa Sukses, KADES. Kades kebetulan. Gitu. Nanti mereka akan lahirlah pemimpin-pemimpin desa dari situ. Ya. Itu bentuknya ormas Pak atau lebih jaringan terbuka aja? Komunitas biasa. Oh, komunitas biasa aja. Biasa, dan kita juga menjadikan ini sarana pembinaan bagi mereka gitu ya. Tambah lagi kita juga memberikan ya bagi pemuda yang ingin berbisnis, kita ada permodalan tanpa bunga. Iya. Namanya kan ada sebuah komunitas juga ya, Lariba Islamic Indonesia. Lariba ya betul. Sebenarnya juga ada komunitas. Ada Lariba betul Pak, ada. Jadi kita sangat mengharapkan para pemuda ini ya kita arahkan ke yang baik ya, ke hal-hal yang baik. Jangan sampai kita nggak menciptakan sebuah sarana, kita hanya bilang kamu jangan bandel, kamu jangan begini, tapi kita nggak membuat sarana mereka untuk tidak bandel. Iya. Gitu. Makanya sarana-sarana ini sangat baik bagi kita ya. Gitu. Jadi sukses bagi kita itu adalah ketika kita sudah memberikan kesuksesan untuk orang lain, bukan sukses sendiri. Betul. Jadi bagaimana sukses ini kita jadikan sebagai sebuah gerakan Ditularkan ya Pak kesuksesan itu. Penularan kesuksesan. Ada istilah sukses bagi kami di desa sukses ini, yaitu saya sukses sejahtera, unggul, kreatif, serta agamis. Dengan tagline saya sukses untuk desa. Luar biasa Pak. Kang Ridwan, ini ada beberapa foto yang saya dapetin Pak. Itu yang pertama. Itu Bapak, Mama. Oh iya bener. Ya itu saya umroh bareng bertiga. Ya karena memang mimpi saya tuh pengen umroh bareng orang tua. Ya. Luar biasa. Apa sih Pak Bertiga. arti orang tua bagi seorang Kang Ridwan? Ya, orang tua itu adalah surga bagi saya. Ya. Jadi Dan alhamdulillah sekarang masih. Alhamdulillah. Tapi lagi sakit, saya juga mohon doanya pada Amin. semua ya. Amin ya Allah alamin. Berdua orang tua sehat walafiat ya, dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah alamin. Dari situ saya minta doa ya dengan orang tua ya. Jadi itu tahun 2018. 2018. Ya, 2017 saya bareng orang tua ketika sembuh dari sakitnya saya umroh bersama, dan alhamdulillah dari situ saya sampaikan minta doanya saya mau nyalon di DPRD provinsi ya. Nah, orang tua berdoa di tanah suci. Subhanallah, alhamdulillah dikabul ya Pak ya. Kabul, alhamdulillah gitu. Dan ya itulah bagi saya surga bagi saya. Makanya bagi teman-teman para pemuda yang masih punya orang tua ya, jangan sia-siakan orang tua. Mumpung masih aya sebenarnya. Iya sebenarnya. Masih ada. Nah itu Kang, itu kan kayak anom pisan Kang. Itu waktu usia berapa Kang? Sekarang juga masih anom. Oh masih anom, iya bener. Teman juga artis Korea kan? Eta teh pulang haji. Oh itu pulang haji. Yang tengah. Iya yang tengah. Yang bungsu. Oh berarti baru-baru ya Pak? Iya 2018 ya. Saya kira tadi pas lihat di IG kan dapat di IG, wah ini mah kasarnya kayak artis Korea ini mah. Kayak Kim Jong Un. Sebelum roboh eta teh. Nah lalu yang sebelah kanan Kang itu ulang tahun siapa tuh Kang? Tahun istri. Cie. Nah, itu memang kita suka bikin surprise ya. Surprise party Pak ya? Ya, setiap ada yang ulang tahun kita ada surprise. Itu si Cikal juga hadir berarti dari Turki sengaja pulang dulu buat ulang tahun ibunya? Sebelum. Wah sebelum berangkat, sebelum kuliah ya? Wah iya. Aduh gitu. Iya majang BTS ya. Siapa aja itu kan? Ya itu kan anak laki semua itu. Oh itu anak semua? Iya. Oh. Yang sebelah kiri. Iya. Ya kalau nama itu BTS. Emang mirip kan?
Enggak, tapi kalau di foto gini mah kayak yang nggak beda jauh ya sama anak juga kan, kayak sebabadan gitu. Iya, iya. Apa sih Kang rasanya awet muda Kang? Aduh. Rasanya Air wudhu ada. jadi semakin semangat gitu. Bagus banget. Lanjut Mas, ada lagi? Nah ini Pak, saya tadi sempat lihat bahkan 4 foto. Ini kenapa selalu banyak para wanita gini? Ini banyak banget fans ceweknya ya. Tuh foto yang kiri ini cewek semua, lalu yang itu cewek semua. Yang kiri itu pas kita diundang tampil acara festival di Ashifa pesantren. Tim nasyid ya. Tim nasyid kita yang tadi yang satu haroka itu yang tampil. Nah itu pesertanya tuh yang nontonnya. Terus itu si ibu-ibunya teh kayak ketemu artis aja kalario gitu ya. Ya memang saya artis. Iya sih bener. Kelihatan. Yang sebelah kanan itu pas kampanye. Itu si ibu terus pernah gitu kan cemburu-cemburu gitu. Enggak juga ya, aman. Ada lagi? Wes. Akan hadir di Kanan bukan ya, itu yang kanan. ya bukan bikin film bener. Oh bikin film bener. Miyabi di jilbaban ditanya. Jadi gini mungkin maksudnya nggak apa-apa kalaupun Miyabi harus main tapi harus tutup aurat gitu kadang ya. Saya sama teman-teman bikin acara ya, pelatihan gimana caranya bikin film bener gitu. Movie making gitu. Ya. Oh. Bagus Saya loh. mengundang beberapa Ya Mas Boy, Miyabi di jilbaban. Ya makanya Kang saya juga kecewa banget apalagi sekarang saya lihat moral bangsa sudah rusak banget dengan film. Masa ada KKN di Desa Penari bukannya dihukum malah ditonton kan? makanya itu kita KKN di Desa Penari kan? saya itu kan masuk ke sinematografi dan perfilman karena film itu bisa jadi sarana menyebar kebaikan. Kalau kebaikan yang kita sebar melalui film itu ditiru oleh orang lain, itu pahalanya kan kurang gitu ya, yang buat Betul. film itu gitu. Tapi kalau filmnya nggak bener, Kita juga kebagian ininya ya Pak ya. ke sana terus. Betul. Jadi sarana dakwah lah gitu. Ya. Film itu jadi sarana dakwah. Satu pertanyaan lagi aja Kang yang masih dalam jawab jujur. Singkat saja, apa mimpi Akang dalam 2 tahun ke depan Kang? Ingin apa? Tapi tolong jawabannya jangan yang klise ya Kang ya, yang konkret gitu. Dalam 2 tahun ke depan Akang. Iya. Jadi saya sudah punya target sebenarnya dalam hidup nih. Karena seperti awal tadi mimpi hari ini kenyataan. Kenyataan esok hari. Iya. Dan saya juga ngajak ke semua pemuda sebenarnya bangun hidup kita ini berawal dari mimpi. Ya, harus punya mimpi. Iya, betul. Bahkan jadilah seorang pemimpi. Dan harus tinggi-tingginya ya Pak ya. Kalau kita sudah jadi pemimpi, tinggal cari N belakang. Bener. Jadi apa? Pemimpi. Tambah N jadi Pemimpin. Iya, pemimpin. Iya. Apa tuh N-nya? Networking. Ya. Nilai-nilai positif. Kerja keras. Nikah. Alhamdulillah Kak Ipin pernah banyak kan nambah lagi. Iya, itu karena tahu. Iya. Nikah. Luar biasa Kak Ipin. Nekat kudu nekat. N aja benda N ya. Kan? Apalagi dipaksakan kayaknya knowledge. Kayaknya dihilangin lahnya nilai Sunda. Knowledge. Tuh, jadi saya udah punya mimpi di usia 45 sampai 50. Jadi saya tuh usia 25 sampai 30 itu harus kita punya keterkenalan dari tingkat kabupaten. 35 sampai 40 harus di tingkat provinsi. Tingkat 45 sampai 50 tingkat nasional. Bahkan 50 sampai ke atas itu harus sudah bisa menjadi rujukan internasional. Masyarakat global ya Pak ya. Masyarakat global. Nah, jadi mimpi di usia 2 tahun ke depan itu mudah-mudahan bisa dipercaya oleh teman-teman ya untuk bisa mendapatkan amanah di DPR RI. Amin. Ya, karena secara nasional memang mimpi 45 tahun ke atas itu sudah masuk
berpikirnya udah berpikir nasional. Betul betul. Ya, jadi kontribusi kita harus lebih besar lagi. Gitu, mohon doanya aja. Siap, Kang, didoakan pisan, didoakan pisan. Kang, terima kasih banyak Sama-sama. atas waktu, kesempatan, luar biasa sekali Kang, sharing dari Akang. Kalau kata orang sekarang mah Kang, daging semua ini mah Kang. Daging, terus teh gaji, ini mah Kang jeroan semuanya ada lengkap di Akang mah. Baik, sekian dari saya dan Kang Ridwan Solihin. Semoga ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Saya Ihsan Nugraha undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel The Egg Park. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.